Shalom, salam jumpa lagi sahabat-sahabat Duk in Altum yang dikasihi Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan bersama Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dan dengan ayat 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai,
kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Injil hari ini yang kita dengar, yakni perumpamaan mengenai talenta, merupakan perikop yang sangat terkenal dan sering dibahas atau dibicarakan dalam gereja-gereja dan secara khusus di lembaga-lembaga pendidikan yang menjalankan pelajaran agama Katolik atau Protestan atau secara umum lembaga-lembaga yang berbasis Kristiani. Bahkan istilah talenta sudah sangat terkenal di Indonesia. Ini berarti bahwa ajaran Yesus mengenai kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan tentang talenta, di mana istilah talenta sebenarnya adalah nama mata uang, juga sudah dihayati oleh banyak orang, bahkan juga yang bukan Kristiani. Dan justru yang diketahui adalah arti kiasan dari kata talenta itu sendiri, yakni bakat, kemampuan baik secara fisik maupun mental, atau berbagai anugerah bawaan, serta yang terkenal yakni anugerah Roh Kudus, seperti buah-buah Roh Kudus yang diberikan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, hamba yang baik dan setia adalah orang yang rajin mengembangkan berbagai potensi yang Tuhan berikan kepadanya sebagai wujud dari rasa syukur dan terima kasih-Nya kepada Tuhan. Hamba yang jahat dan malas adalah orang yang tidak bersyukur dan suka mencari berbagai alasan untuk membela diri. Kenapa hamba ini disebut jahat? Karena tudingannya terhadap tuannya sebenarnya adalah apa yang keluar dari hati dan pikirannya sendiri. Dan ini adalah cerminan dari pribadinya sendiri yang jahat. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita adalah hal-hal kecil yang perlu kita kenali, kemudian kita kembangkan, kita latih sebagai dasar untuk nanti bisa menjalankan hal-hal yang besar. Lalu, apakah yang dimaksud dengan hal-hal yang besar itu? Rupanya salah satu ayat dari bacaan yang tadi kita dengar mungkin dapat membantu kita untuk memahami apa itu hal-hal yang besar. Saya mengambil satu ayat, yakni ayat yang ke-21. Maka
Kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Kalimat terakhir ini, yakni masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, ini yang merupakan clue atau petunjuk bahwa hal-hal besar itu adalah hal-hal yang menyangkut kerjasama kita dengan Tuhan dalam rangka karya keselamatan. Yesus aslinya mengajak kita untuk bersama-sama dengannya berkarya sesuai dengan apa yang ada pada kita, kemampuan kita, profesi kita. Kita gunakan itu semua untuk membangun kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, masalahnya adalah kalau kita tidak giat mempersiapkan diri kita dengan baik berupa belajar dalam arti yang lebih baik, belajar dalam arti mempersiapkan diri kita sejak awal, mempersiapkan diri kita baik secara mental maupun fisik, supaya nanti kita dapat bekerja sama dengan Tuhan dalam rangka membangun kerajaan Allah, baik di dunia ini maupun nanti. Selain itu, kita juga diminta untuk mempersiapkan diri kita baik berupa belajar taat, belajar setia, belajar bersyukur kepada Tuhan. Jangan sampai kita bermalas-malasan dalam arti yang sebenarnya. Berarti bahwa hal kecil saja kita tidak bisa, apalagi hal yang besar, yakni mewartakan kerajaan Allah. Untuk mempersiapkan diri sendiri saja tidak bisa, apalagi hal besar, yaitu mewartakan kerajaan Allah, pasti juga tidak bisa. Jadi perkara besar yang dimaksud di sini adalah apakah Tuhan mau dan berkenan menyertakan kita atau mengikut sertakan kita dalam karya keselamatan? Apakah Tuhan berkenan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, mari kita berdoa dan berusaha keras berbuat yang lebih baik, mempersiapkan diri kita dengan baik agar berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.